baru pertandingan Conor dan Nate yang kedua. Yang kedua itu baru itu tuh berlangsung selama 5 ronde. 5 ronde dan itu unanimous decision yang menang Conor. Banyak yang bilang itu tuh majority. Jadi ada satu juri yang megang Nate, megang seri, 2 lagi megang Conor. Oke. Jadi banyak yang bilang itu juga ya kayak apa sih, controversial decision yang dibilangnya. Karena orang yang bilang UFC memandang trilogi sama Nate tuh menghambat risingnya Conor gitu. Kayak ini Conor bisa lebih besar dari ini Nate nih urusan sama Nate menghambat, udahlah beresin aja sama Nate gitu. Ya, selamat datang di podcast Duel UFC episode masih Ramadan ini ya. Yang minggu lalu kita bahas tentang minggu lalu tuh kita recap bahas UFC 299. Ya, bukan 299, itu mah yang episode sebelumnya lagi. Yang ini prospek bukan, itu kan podcast saya. Yang prospek gitu. Mohon maaf di 2 episode terakhir saya batuk-batuk. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Iya, saya juga radang dan ini terutama dapat hujatan ya dari Radio Tempur. Ini juga maaf nih buat warga-warga Radio Tempur yang nanyain, mana nih kayaknya sekarang lebih peduli sama podcast ini daripada warganya sendiri. Lagi radang jadi buat voice over jelek gitu. Iya, kita bertiga ini posisinya lagi sakit. Waktu itu Sardo izin, yang gua berdua sama G doang, itu Sardo sakit. Gak lama abis itu G izin kan. Dan hari ini itu G gak enak badan juga. Nah gua yang minggu lalu 2 episode terakhir itu gak enak badan. Cuma sekarang udah mendingan, cuma batuknya masih ada sisa dikit. Jadi mohon maaf jika kita full batuk ya. Emang cuacanya lagi berubah bro. Kacau. Jadi jaga kesehatan juga nih brother nih. Dan teman-teman paling penting kalau misalkan kalian itu dalam menjaga kesehatan, kalian terus mengkonsumsi. Belum ada. Silakan kalau sponsor belum ada, jingle pasti ada. Jingle ada. Sudah ada demandnya nih yang minta. Bagus bridgingnya. Iya. Siap ya jinglenya nih ya. Iya, coba kasih kayak. Digilotin Demian Maya nanti bakal tayang. Digiletin Dustin Poirier. Udah dibilang coachnya jangan. Masuk ke yang siapa lagi yang ahli giletin kalau di UFC? Yang ahli banget Charles Oliveira lah. Charles Oliveira lah. Waktu lawan Kevin Lee kan gitu, ronde ketiga bisa dibilang imbang, Kevin Lee takedown. Iya. Dicok sampai beres cok si Kevin Lee kayak gak terima. Udah dipisahin wasit masih nggak mau. Bro, lu tadi udah mau tidur gitu. Oh ya, berarti digiletin. Jangan marah. Brazilian Jiu-Jitsu Oliveira. Bagus. Enggak, tapi kan gue ada collab podcast bertahan Indonesia sama Gofar. Ternyata Gofar itu suka UFC, suka main gamenya. Dan dia mau nantang G. Kata G jago nggak? Dia bilang gitu. Kan gue bilang, Mal, sukses banget nih sekarang, udah ada kantor sendiri. Di sebelah studio apa? Studio UFC. Oh, lu suka UFC, Mal? Suka, gue bilang. Dan dia ternyata dia tuh suka main gamenya, makanya dia pengen banget ngelawan lu, G. Ayo. Gofar itu kalau main nggak pernah pakai Habib. Karena dia bilang nggak seru aja. Gue lupa pokoknya bilang apa gitu. Kayak nggak seru. Dia tuh suka pakai Oliveira. Karena banyak variasinya. Iya. Jadi Oliveira. Terus gue bilang, iya karena dia Brazilian Jiu-Jitsu VAR. Emang dia ini sama dia pakai siapa lagi? Gerson Pierre. Dia suka pakai Gerson Pierre. Complete Fighter. Gue tuh kemarin tuh jadi ada apa ya, kayak akun ESPN atau ESPN MMA gitu ya. Jadi ada yang bikin kayak gini nih, kayak Gerson Pierre versus Khabib. Kalau di pertandingan sekarang dua-duanya prime, siapa yang menang? Iya. Nah, terus gue baca komen banyak yang pegang GSP sebenarnya karena dia paket lengkap daripada Habib. Terus banyak yang bilang, enggak lah, Habib kalau udah dominan di bawah, udah di top gitu, udah submission, udah nggak akan keluar tuh GSP Gerson Pierre. Nah, kalau lu berdua megang Habib prime nih sama Gerson Pierre prime, lu megang siapa? Lu megang siapa, Ge? Gue Habib sih kalau gue. Soalnya Habib tahan pukul. Oke. Lu kalau ngelawan orang yang tahan pukul, maka jawaban selanjutnya adalah lu berharap untuk nge-take down dia, untuk bermain ground. Nah, justru itu ketika lu bermain ground sama Habib, he will take you into the deep ocean gitu. Habib bakal membuat lu tenggelam, lu nggak bisa nafas, jantung lu bakal bekerja 2 kali lipat dari biasanya, kayak gitu tuh sama Habib. Jadi Habib lu ya? Gue Habib sih. Ya kalau lu, Dok? Kalau gue Gerson Pierre. Karena kenapa? Kalau kita bicara masing-masing punya kelebihan masing-masing ya, si Habib
groundnya nggak ngotak, si George St. Pierre lengkap atas bawah. Cuman gue lebih condong ke George St. Pierre dengan alasan hanya karena kelas beratnya aja. George St. Pierre ini welterweight dan bisa main di middle. Habib kan lightweight. Kalau Habib naikin ke welter juga bukan berat dia gitu. Iya, dan dia bakal ketemu sama bentar dulu tapi DC itu pernah adu gulat sama Habib. Gulat doang kan MMA ada pukul-pukul gitu. Iya, jadi George St. Pierre ya. Dan komen emang banyak itu kayak banyak kan ngomongin George St. Pierre karena paket lengkap aja. Jadi dan memang nanti kita di pembahasan episode ini sesuai judul kan kita bahas Diaz Brother ya. Karena memang ada yang request ini gue baca komen. Banyak banget Bang dari dulu. Diaz Brother dari dulu dari berapa episode ya kita ya. Ini dari YouTube yang episode terakhir aja yang komen bahas Diaz Brother udah pasti banyak view-nya di Indo banyak banget juga soalnya fansnya Diaz Brother. Diaz Brother itu is icon and superstar. Tapi sebelum kita bahas Diaz Brother, gue pengen tahu kalau George St. Pierre ini kalau di zaman dulu itu kan kita nanti ini kan gue sebagai pengikut baru UFC kan ngikutin. Gue kan nanya ke lu Sardo dan G soal Diaz Brother ini kenapa segitu ikoniknya. Tapi kalau ngomongin tadi George St. Pierre, kenapa dia paling jago berarti zaman dulu paling jago. Iya, dan menariknya kalau kita bahas Nick Diaz dan Nate Diaz, terutama Nick ya, itu bakal beririsan dengan George St. Pierre karena itu rival bagikan Conor dan Habibnya lah. Dan pernah lumayan gede juga eventnya itu. Dan GSP itu selain itu juga dia itu kan likable, dia itu orangnya baik banget dan dia ganteng. Dan mungkin teman-teman pada nggak tahu ya, GSP itu tuh pernah main di Marvel. Jadi Falcon? Bukan, GSP itu dia Falcon, jadi di Captain America. Iya lawannya Captain America. Nama villain ini siapa gitu? Oh, dan dia yang pakai baju karate gitu ya? Iya. Kalau main ya? Kan dulu belum ada kontrak sama Venom sama apa sih sebelum Venom tuh? Monster. Iya, yang bikin baju tuh nggak boleh ganti-ganti. Oh, yang pakai bajunya. Iya, jaketnya harus itu terus. Ya kan sebelumnya nggak ada itu kan, makanya baju bisa keren-keren, pakai baju karate, pakai ini. Itu kan kayak gue waktu dulu main Sleeping Dogs tuh. Gue belum ngikutin game Sleeping Dogs. Gue belum tahu MMA dulu. Terus ada kayak locket content gitu kan. Terus ada George St. Pierre clothes gitu kan. Terus keren kan pakai ini. Terus ada quotes-nya kan. Jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Ini siapa ini? Gue pas ngikutin MMA. Oh ini maksud baju dari Sleeping Dogs tuh si George St. Pierre. Oh gitu. Gitu saking dicintainya dan saking ikoniknya baju itu. Gitu. Dan ada juga meme gitu. Meme awal mula John Jones jadi villain. Gitu. Jadi si George St. Pierre lagi walk out gitu kan, pakai bajunya, pakai ikat kepalanya. Si John Jones pakai ikat kepala si George St. Pierre juga, terus minta tos gitu. Si George St. Pierre gak lihat, terus katanya dia bilang ini awal mula John Jones jadi villain katanya. Oh gitu. Oh di Sleeping Dogs tuh ada ininya ada GSP. baju yang pertama berarti. Yang kedua. Itu quotesnya GSP tuh. Yang jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Jatuh 7 kali bangkit 8 kali itu. Itu lebih kayak proverbnya Jepang deh yang dipakai sama si George St. Pierre. Si George St. Pierre kan literatur juga kan, dia baca banyak buku. Oh iya. Tapi by the way buat pengikut buat penonton podcast Duel UFC, JK Saragi udah ada. JK Saragi udah ada. Iya, udah ada Bang JK, aman ya. Next featherweight champion nih. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oh iya Bang, lanjut yang tadi. Kalau si Bang Gofar kan jagoannya di game tuh GSP sama Oliveira. Lu pakai siapa? Soalnya kemarin gue kan baru main di ini. Enggak, gue gak habis. Oh iya, bukan. Gue baru ini kan main dari tempatnya si Celos kan. Main PS5 lah di ininya. Terus main UFC. Gue gak pernah main UFC kan, mainnya Tekken aja gitu. Pas main UFC anjir gak ngerti gue kontrolnya. Susah banget. Sulit banget emang. Gue tuh gak ada jagoan. Orang waktu itu kontennya Kemal gue pakai Dana White. Tapi kalau misalkan dia pakai kalau misalkan dia pakai Oliveira, pastinya gue bakal pakai Dustin Poirier. Kalau misalkan dia pakai katakanlah siapa ya? Tapi real life-nya kan kalah Dustin Poirier. Iya itu makanya gue bakal pakai yang kalah. Just in case kayak nih padahal real life aja kalah tapi sama gue bisa menang. Nah kalau gue kalah ya wajar lah gue kalah orang. Makanya ntar pas dia pakai siapa? Tadi dia antara pakai Oliveira atau GSP, gue pakai Nick Diaz. Oh gitu. Karena Nick Diaz kalah. Tapi Nick Diaz ini sama GSP rival garis keras. Jadi gini, gak garis keras ya. Maksudnya kalau garis keras itu kan bakal diakhiri dengan bad blood. Nah, yang ini kita ngomongin alasan kenapa Nick Diaz itu ada ya.
Jadi Nick Diaz itu tumbuh di bagian Stockton, California, which is itu adalah daerah di California dengan tingkat kejahatan paling tinggi di sekitar California. Tertinggi. Lu bayangin ya, di situ tuh dia itu kan tinggal dengan dia single mother. Jadi ibunya dan cuma ada Nick sama ada Nate, beda 2 tahun doang. Si Nicknya itu dia tuh apa ya, punya figur dia menjadi figur untuk usia yang masih dini, dia menjadi figur ayah dan juga kakak. Dan untuk anak-anak di Stockton itu normal banget. Jadi pernah ada dokumenter gitu di Stockton, California. Terus ditanya, iya kalian bisa ngapain? Iya kami habis pulang sekolah jualan narkoba buat ngebantu ibu. Soalnya ibu kerja berapa jam shift di restoran gini. Gak cukup makanan, gak cukup buat bayar bills. Ya udah kita jualan narkoba. Dan itu tuh suntikan narkoba tuh kayak gampang banget ditemuin. Lu lagi jalan, terus lihat, itu tuh ada suntikan. Diambil suntikan. Nih suntikan narkoba gitu. Nah mereka tuh kebiasaan gituin si Nick ini dan Nate tuh. Jadi emang udah gangster banget itunya. Nah suatu hari si Nick itu nih suka sama cewek. Ya, Stephanie. Namanya Stephanie. Ini kayak the love of his life gitu. Stephanie punya mantan pacar. Mantan pacarnya itu punya teman banyak, dia itu gangster. Si Nicknya itu dia ngomong gini, I don't give a fuck, kayak gitu dia, fuck you gitu. Tapi dia takut dalam hati kayak gue nggak bisa berantem. Berlatihlah jujitsu. Dan apapun yang Nick lakukan, Nate Diaz lakuin. Ya ngikut abang lah. Ngikut abangnya. Latihan jujitsu udah. Bedanya adalah si Nicknya itu, abis itu mereka putus sekolah. Nah si Nicknya masih latihan, si Nate-nya itu diambil sama gangster. Jadi gangster tuh udah tahu kayak, oh nih Diaz Brothers nih emang kuat dia. Dia emang di jalanan tuh di streets tuh udah terkenal. Nah si Nicknya nggak mau kayak, aduh kenapa Nate join gangster nih? Gue harus tarik dia lagi. Tapi cara nariknya gimana? Si Nick masuk MMA. Ikut kompetisi MMA. Si Nate ngelihat kakaknya masuk, ikutan juga. Tapi Nick Diaz terjun ke dunia MMA bisa dibilang terlalu dini. Dia 18 tahun. 18 tahun udah ikut pro. Gitu. Dan kan 18 tahun nih? Iya, berarti dia cuma 2 tahun. Dia itu latihan MMA tuh 16. Latihan jiu-jitsu 16. Iya, makanya kalau di pertandingan awal kita bisa lihat yang bikin Nick menang itu tuh mental jalanan aja gitu. Iya. Secara crafty lawan bisa lebih crafty, cuma dia nggak pernah mundur gitu. Dan kenapa si Nick Diaz dan Nate Diaz itu bisa ikonik dan dicintai sampai sekarang? Karena kalau kita bicara tentang MMA cage fighting yang benar-benar orang liar dimasukin ke kandang buat berantem, mereka tuh benar-benar merepresentasikan itu gitu. Karena bisa dibilang hal itu hilang di UFC yang sekarang, yang kita lihat yang bertanding adalah superstar, yang bertanding adalah orang yang pintar ngomong di media. Nah, keotentikan Nick Diaz dan Nate Diaz ini yang pure orang jalanan yang sampai ke panggung internasional lah yang bikin mereka berdua tuh dicintai gitu. Dan dibandingkan Nate Diaz, sebenarnya Nick Diaz yang punya potensi sebagai juara gitu, juara UFC. Kan Nate Diaz gak pernah sampai juara kan, paling mentok dia di ranking 3 aja. Nah, kalau si Nick nih, dia apa divisinya? Dia tuh di lightweight. Oh, di lightweight. Lightweight. Okay. Nah, si Nate Diaz ini bahkan bukan punya potensi jadi juara, dia udah pernah jadi juara di Strikeforce. Jadi awal karirnya dia awalin di UFC, sempat di UFC. Yang bikin nama dia langsung melambung tinggi itu waktu dia bertanding lawan Robbie Lawler. Robbie Lawler waktu itu prospek, rekornya 8-1. Bertanding sama Nick Diaz, dan yang keren ini ada backstage interview sebelum masuk, dibilang kayak gini. Nick Diaz, lu kan fighter volume striker, jadi bukan yang sekali pukul tidur gitu, tapi yang musuh tuh TKO karena pressure gitu kan. Lu kan volume striker, sedangkan Robbie Lawler nih fighter yang lebih punya knockout. Lu ngantisipasinya gimana? Terus si Nick Diaz ngomong kayak gini, yang bilang cuma dia yang punya knockout power siapa? Dia bilang gitu kan. Anjir, terus di pertandingan bener. Si Joe Rogan juga yang komentar juga ketawa-ketawa terus, soalnya untuk level istilah yang udah ditayangin di TV nasional, ini tuh pertandingan yang menarik gitu. Jadi bukan biasanya dua martial arts yang bertanding, ini enggak. Si Nate dia tuh teriak-teriak terus, Stockton motherfucker, Stockton. This is Stockton motherfucker gitu. Sampai Robbie Lawler kayak iya, apaan nih kok begini gitu. Jadi benar-benar dibawa kayak berantem jalanan, dan Robbie Lawler knockout di situ. Kalah. Nah, cuman waktu itu UFC bukan promotor terbesar kayak sekarang. Dulu masih ada Pride FC. Jadi setelah 4 pertandingan, kan kontrak di UFC itu 4 pertandingan. Setelah 4 pertandingan lunas, Nate Diaz keluar. Dia masuk ke Pride FC karena Pride FC dulu paling besar gitu kan. Jadi dia benar-benar dari jalanan keliling dunia gitu dengan kemampuan berantemnya. Di Pride FC dia bertanding sama fighter lightweight yang dibilang
prodigy lah terbaik saat itu, namanya Takanori Gomi. Rekornya 27 kalah 3. 27 kali bertanding kalah 3. Dan Nick Diaz itu menang dengan kuncian yang bisa dibilang langka lah, gogo plata. Jadi kayak triangle choke, cuma di leher musuh tuh pakai tulang kering kaki kita yang satunya dicekeknya. Gogo plata. Cuman komisi atlet menyatakan Nick Diaz menggunakan marijuana. Jadi cuma dapat 20% dari hadiah. Setelah itu Nick Diaz kecewa, keluar dia dari PFC. Barulah dia memulai karirnya di Strikeforce. Di situlah dia mulai terkenal gitu kan. Di Strikeforce dia menang dengan cara-cara dia selalu menang tuh karena musuhnya eksplosif semua. Kayak waktu dia lawan Paul Daly, itu dia si Nick Diaz berapa kali jatuh cuma ya nggak tidur gitu kan. Pas di ronde 2-3 baru dibalas gitu. Si Nick Diaz nih nggak pernah dia kalah finish gitu. Nah, yang menariknya adalah balik lagi tadi, UFC itu bukan promotor terbesar kayak sekarang gitu. Dulu tuh masih ada Strikeforce yang bisa dibilang rivalnya karena Pride FC udah mulai turun kan. Strikeforce dan UFC. Dulu belum merger. Di Strikeforce juara welterweight tuh Nick Diaz. Di UFC juara welterweight itu George St. Pierre. Dan dunia tuh pengen mereka berdua ketemu. Akhirnya saham Strikeforce dibeli, di merger lah itu. Barulah orang-orang, wah ini nih dream fight, akhirnya ketemu dua raja welterweight versi sana, welterweight versi sini. Untuk debutnya si Nick Diaz diaduin sama BJ Penn. Julukan si BJ Penn aja The Prodigy. Dia emang prodigy. Kalau kita googling gitu kan, dia adalah atlet yang mendapatkan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu tercepat saking berbakatnya dia gitu. Dan dia adalah orang pertama yang mengkampanyekan double champ. Dulu dia juara lightweight, dia ngejar welterweight, cuma dia kalah sama George St. Pierre gitu kan. Nah, karena Nick Diaz ini udah bintang di Strikeforce, dibikinlah press conference besar banget ya sama si Dana White. Wah, bener-bener diundang semua media gitu kan, internasional. Nah, disinilah slacknya pertama Nick Diaz sama Dana White. Balik lagi, Nick Diaz nih bener-bener fighter yang orang kan ada yang bertanding karena dia merasa ini takdirnya, ada yang orang bertanding karena dia pengen jadi superstar, orang bertanding karena berbagai macam hal ingin menguji dirinya. Nick Diaz ini murni karena pengen hidup gitu, bener-bener dia berantem untuk hidup gitu. Jadi dia nggak biasa dengan interview, media day, press conference. Akhirnya nggak datang lah si Nick Diaz. Dana White ngamuk lah. Ini udah dia bikin acara segede gini. Ya udahlah, tapi tetap ditandingin menang si Nick Diaz gitu kan. GSP itu Nick Diaz? Nick Diaz gitu kan. Nah, akhirnya walaupun ini baru debut, tapi karena dia udah ngalahin BJ Penn, layaklah dia untuk bertanding langsung lawan George St. Pierre, layak langsung perebutan sabuk. Walaupun baru debut bisa langsung perebutan sabuk. Sayangnya si George St. Pierre ini cedera ACL. Cedera ACL. Akhirnya dibuatlah perebutan sabuk interim sambil nunggu George St. Pierre, dan lawannya adalah Carlos Condit. Ini bisa dibilang bagaikan bukan cinta segitiga ya, masalah segitiga Khabib, Tony dan Justin Gaethje. Gitu. Khabib dan Tony ini udah rivalitas terus aja. Tapi akhirnya pas dipertemukan Khabib ada masalah, harus ada perebutan juara interim, ketemu sama digagalkan sama orang ketiga deh. Tony dihancurin sama Justin, sama dengan Nick Diaz versus George St. Pierre. Mereka udah rival. George St. Pierre sakit, perebutan sabuk interim, datang orang ketiga Carlos Condit yang gak diperhitungkan. Kalah Nick Diaz di situ. Jadi kan kacau kan, maksudnya skenarionya harus bagaimana. Iya, harusnya gitu. Bisa ketemu dulu ya. Iya, harusnya ketemu. Terus ya udah kalah, tapi kontroversial juga, makanya sampai sekarang ada istilah Nick Diaz 125. Apa itu? Bukan motor ya, tapi iya, itu maksudnya 125 cc. Nick Diaz menang ronde 1, 2 dan 5 gitu maksudnya. Nick Diaz 125. Nah, terus akhirnya dapatlah si Carlos Condit dapat sabuk juara interim, ketemu George St. Pierre, digeprek sama George St. Pierre, hilang sabuk interimnya. Akhirnya karena masih menjual, diwujudkanlah George St. Pierre versus Nick Diaz. Dan dari press conference itulah baru kita terbuka sosok Nick Diaz selama ini, karena selama ini kan dia nggak mau interview, jadi kita cuma tahu dia orang jalanan yang gitu aja gitu. Nah, di Nick Diaz ada yang menarik adalah si Nick Diaz akhirnya terbuka di situ, bilang katanya, gue nggak suka promo UFC selama ini tuh gue sebagai antagonisnya, si George St. Pierre sebagai protagonisnya. Karena kata Bang G tadi, si George St. Pierre ini benar-benar menjual gitu jadi protagonis, ganteng, sopan, tutur katanya bagus gitu kan. Nah, terus si Nick Diaz bilang, jualan George St. Pierre tiap kali di interview adalah, saya ikut bela diri karena saya dibully, saya ikut bela diri karena saya dibully. Emang cuma lu doang yang dibully? Lu pernah gak waktu kecil ditodong pistol di kepala lu? Pernah gak waktu kecil lu lihat temen lu tewas di jalanan? Lu pernah gak mungutin
rokok-rokok di jalan buat nyambung ini, nyambung hidup. Dia cerita kayak gitu lah, intinya nggak cuma lu doang gitu yang masa kecilnya sedih gitu, tapi kenapa gue yang dijualannya tuh kayak orang jahat gitu kan. Dari situ mulai kebuka dan ya sayangnya ya namanya the greatest of all time George St. Pierre, waktu tanding Nick Diaz kalah. Dan itu pun si GSP juga bilang kan, shout out to Nick Diaz karena jujur dia adalah orang yang baik. Iya. Gitu. Masih nunjukin Gitu. respect gitu. Iya. Setelah lawan George St. Pierre, naiklah dia sempat ngilang setahun gitu kan karena kekecewaannya waktu lawan si George St. Pierre. Ngilang setahun, dia bertanding lawan Anderson Silva dan disinilah akhir karir dari Nick Diaz. Nick Diaz sebenarnya bisa dibilang gimana ya? Ada foto yang ikonik yang dia tiduran di kanvas. Itu tuh waktu lawan Anderson Silva. Diri-diri terus nunjukin pantat gitu. Iya. Nah, cuman dia kalah di situ. Tapi pertandingan dianggap no contest karena komisi atlet Nevada menyatakan mereka berdua menggunakan zat terlarang. Nah, ini yang paling konyol. Anderson Silva itu kenapa kemarin waktu gue ngobrol sama Celos, terus Celos nanyain 5 GOAT gue di UFC siapa, gue bikin Anderson Silva tuh paling bawah karena Anderson Silva nih pakai steroid tapi nggak sering dibahas gitu. Nah, waktu lawan Nick Diaz, Anderson Silva kedapatan pakai steroid, Nick Diaz kedapatan pakai marijuana. Tapi si Anderson Silva cuma di ban berapa? 2 tahun apa setahun? Si Nick Diaz 5 tahun. Dan denda $160,000. Iya, jadi tamat di situ karir dia. Dan itu 5 tahun kan umur prima. Iya, dan itu tuh yang bersuara juga Snoop Dogg. Iya. Snoop Dogg bilang, lu harusnya nge-ban yang steroid gitu. Iya, ini marijuana dan ya banyak yang bilang politiknya lah karena Nick Diaz nih wild card, nggak bisa diatur, nggak bisa kemana-mana, ngomongnya nggak bisa dijaga. Kayak yang dia bilang UFC selling wolf ticket gitu-gitu, wah ini nggak bisa dijaga lah. Mending adiknya yang masih lebih jinak gitu. Soalnya waktu Nick Diaz berkarir, si Nate Diaz dimasukin ke The Ultimate Fighter, gitu dan langsung jadi sorotan utama karena, adiknya Nick Diaz nih gitu. Yang dia nantangin berantem. Iya di rumah karantina, buka baju, wah gangster banget ya orang. Dan untungnya menang lagi si Nate Diaz kan di The Ultimate Fighter gitu yang berbakat. Cuma ya gitulah, Nick Diaz nih punya potensi untuk jadi juara, cuma umur primanya direnggut sama komisi atlet gitu. Itu sangat disayangkan. Marijuana dibilang alasannya cuma gara-gara ya soalnya marijuana itu adalah pain anti pain ya. Iya, jadi kayak pain. mati rasa gitu abis kobam. Terus Snoop Dogg ketawa banget, men, kalau misalkan setiap nge-weed lu dipukul gak kerasa, aku jadi UFC fighter sekarang. Anjir juga ya. Tapi legend juga ternyata perjalanannya Nick Diaz ini. Legend. Tapi kalau yang soal interim itu apa sih sebenarnya? Interim itu istilah sabuk sementara. Kayak sekarang heavyweight kan interim dipegang sama si Tom Aspinall. Iya. Jadi interim itu diperebutkan ketika kontender ini sudah layak untuk bertanding melawan juara, tapi juaranya memiliki masalah, baik itu masalah kesehatan atau masalah visa kayak si Habib Nurmagomedov, tapi harus dipertandingkan gitu karena udah layak gitu jadi juara. Akhirnya dia ada interim. Yang paling momen salah satu fighter yang terkenal banget kayak jadi interim tuh kayak dipandang sebelah mata adalah waktu Justin Gaethje, dia kan jadi interim champion tuh. Terus dia lawan siapa sih? Lawan Habib atau lawan Islam ya? Lawan Habib ya. Yang dia kan Habib pakai foto ini face to face gitu. Sedangkan si Justin Gaethje pakai sabuk interim sama dia terus ditaruh gitu di bawah. Enggak, I don't want this one, I want the real one. Gitu. Dan itu selama 2 kali kayak gitu. Makanya nggak suka. Itu kan marah itu si Dustin Poirier gitu karena si Dustin Poirier kan puncak tertinggi karirnya dapat interim kan. Waktu sama juga skenarionya. Seharusnya lawan Habib tapi Habib sakit, akhirnya dia ngelawan Max Holloway terus menang. Makanya dibilang dia ngebuang-buang interim. Gue juga pernah ngerasain interim dan itu berdarah-darah juga. Lu jangan kayak gitu dong Justin, gini gitu. Nggak tersinggung ya. Iya. Nah, masalahnya kenapa si Nick Diaz itu ya dia itu kan nggak likable. Soalnya gini, lu bayangin ya. Jadi ini ibunya pernah diwawancara. Ibunya bilang gini, Nick Diaz itu tumbuh di lingkungan yang keras, di mana dia itu dia harus lihat kanan dan kiri. Kalau nggak tuh dia bisa ditusuk. Si Nate itu pernah ditusuk. Nate Diaz tuh pernah ditusuk. Oke. Dia tuh selalu harus siaga gitu kan. Dan dia tiba-tiba berada di dalam environment di mana semua orang memuja dia. Semua orang memuja dia. Kemanapun dia lakukan atau katakan itu pasti ada kamera dan di interview kayak bagaimana pendapat lu. Nah, dia itu tuh bingung. Jadi setiap kayak gitu dia tuh bakal nunduk terus
ngomong seadanya, ngomongnya sepatah dua patah kata kayak gitu. Emang nggak biasa dicintai ibaratnya gitu. Iya benar. Jadi maksudnya sekolah nggak beres, hidupnya dari kecil keras gitu. Ketika dia bilang, balik lagi yang gue bilang di awal, dia tanding ini nggak cari fame, nggak cari duit, cari duit gitu. Dia bertanding untuk hidup gitu. Ketika dia mikir, gue tanding untuk hidup, kok bisa ada orang yang suka sama gue gitu. Padahal ya itu balik lagi di YouTube gue kan gue bilang, gue bikin judulnya Nick Diaz, antitesis dunia MMA, karena dia nggak ada julukan, bukan Nick the Gangster Diaz atau apa. Dia nggak punya tato gitu kan. Dia nggak pinter interview, tapi orang cinta karena otentik itu tadi. Kalau dibilang sosok catch fighter, ya itulah Diaz brother itu gitu. Dan di belakang guys siapa tuh? Yang itu Nate Diaz. Nate Diaz kan. Nah, menarik ya tentang Nate ya. Jadi kayak ini kayak udah suratan takdir gitu. Ketika Nick Diaz itu di ban, kan biasanya Nick Diaz itu kan menjadi ini kan kayak apa sih, breadwinner of the family. Nick itu tuh bakal dia duluan masuk UFC, dianya itu menyediakan makanan, put food on the table for his family gitu ya. Iya. Nah, pas dia di ban, tiba-tiba Nate mendapatkan ini golden ticket untuk melawan Conor McGregor. Wah, itu the fight of the century. Di mana itu promosinya gila-gilaan. Itu di setiap ini dan gini, Conor McGregor kan kocak banget, lucu banget. Sedangkan Nate kira tuh dia tuh jadi gini, alasan Nate mau ngelawan McGregor itu sesimpel ini doang, sesimpel apa yang gue perjuangkan, lu dapet. Harusnya gue duluan yang kayak mendapatkan kesempatan win the title gitu-gitu, harusnya dia duluan. Tapi gara-gara Conor McGregor itu dia emang menjual banget, jadi apapun yang dia mau ngelawan siapa pasti bakal di-granted sama Dana White kan. Nah ditantang, Conor McGregor mengiyakan. Jadi terus dia bingung kayak, ini kenapa fightnya gede banget ya, kenapa gue harus promo kanan kiri. Terus yang bilang kalau nggak salah Ariel Helwani atau siapa gitu, dibilang lu nggak tahu ya, lu tuh betapa dicintainya di USA gitu. Soalnya ya kembali lagi, dia dari Stockton, dia hidupnya melarat, dia bisa makan gara-gara UFC. Itu kan kayak cerita apa ya, kayak lu pernah nonton tinju Cinderella Man gak sih? Iyalah, film kan kita waktu itu lu nggak ada, lu izin karena urusan keluarga. Gua sama Sardo bahas Cinderella Man kita deh. Iya, itu kayak gitu bener. Jadi dia nggak tahu kalau dia itu dicintai sama banyak. Ya soalnya Cinderella Man kan buat keluarga kan, sampai nggak bisa kasih minum susu, kayak gitu sedih. Yang bikin Nate dan Conor besar tuh karena itulah dua era MMA yang dibenturkan, era MMA yang bener-bener catch fighting, yang bener-bener kayak pertandingan ilegal kandang jalanan gitu, sama pertandingan yang udah superstar media dan showbiz gitu, dibenturkan. Jadi kayak old truth-nya sama new era-nya dibenturkan. Dari menang Conor kan? Menang Nate Diaz. Menang Nate Diaz itu pertandingan pertama menang Nate Diaz. By submission. Bener-bener nih Conor McGregor udah undefeated gitu kan. Terus ngalahin Jose Aldo 13 detik. Kayak bener-bener udah, ini orang manusia yang invisible banget lah. Terus dikalahin bukan sama yang juara, atau kan seharusnya lawan Rafael dos Anjos dulu. Iya. Terus batal. Akhirnya si Nate Diaz yang masuk. Istilahnya dia bukan dilawan sama juara gitu, tapi orang yang si Nate Diaz kan walaupun karir dan pesonanya keren, dia waktu itu udah kalah berapa? 7 atau 8 gitu. Pokoknya banyak kalahnya gitu, bukan fighter yang elit atau bagaimana. Kayak Ferguson gitu ya. Ya, cuma Ferguson kan masih elit, masih speed, masih spinning elbow, masih pinter ngomong juga. Nate Diaz tuh kayak benar-benar berantem jalan aja, siapa yang kuat-kuatan rahang aja gitu. Cuman ya itu tadi, si Conor McGregor kan mainnya fast twitch. Fast twitch dan groundnya nggak sebagus Nate Diaz gitu. Ketika di awal-awal dipukul-pukul, ini orang nggak jatuh-jatuh, ronde 2 apa 3 gitu, si Nate Diaz udah main pressure-nya kan, dia main volume striking kan, jadi tekan dapat wantu. Iya, si Nick Conor-nya udah limbung nge-shoot takedown. Makanya jadi quotes yang, oh you're a wrestler now, you're a wrestler. This guy's a wrestler now. Langsung. Iya, jadi ngelempar nembak takedown. Ya udah langsung sama si Nate Diaz. Maksudnya gulat si Conor tuh nggak sebagus Nate Diaz gitu, langsung diambil punggungnya, rear naked choke. Gitu. Udah langsung tap gitu ya. Udah, abis itu legend banget. Baru pertandingan Conor dan Nate yang kedua. Yang kedua itu baru itu tuh berlangsung selama 3 ronde, 5 ronde. 5 ronde. Dan itu unanimous decision, yang menang Conor. Banyak yang bilang itu tuh majority. Jadi ada satu juri yang megang seri, 2 lagi megang Conor. Oke. Jadi banyak yang bilang itu juga ya kayak apa sih, controversial decision yang dibilangnya. Karena orang yang bilang UFC memandang
trilogi sama Nate tuh menghambat risingnya Conor gitu. Kayak ini Conornya bisa lebih besar dari ini. Ini Nate nih urusan sama Nate menghambat. Udahlah beresin aja sama Nate gitu. Berarti trilogi tuh ketemu Nate Diaz. Enggak, rencananya trilogi. Rencananya. Nah, sedihnya Nate Diaz itu lagi nih di karirnya. Ketika dia menang, pertama kan menang lawan Conor. Pas bertanding yang kedua itu dia kalah. Nah kan harusnya ada trilogi kan. Buat nunjukin kayak oke ini seri nih siapa. Yeah. Nah pas harusnya trilogi, jadi Conor lawan Floyd Mayweather. Oh. Kayak gitu. Dan si Nate Diaz gimana nasibnya? Jadi Nate Diaz dia ngelawan Masvidal. Terus Masvidal ini Menang, bisa jadi championship. BMF, yeah. Terus tiba-tiba dia ngelawan Leon Edwards. Kayak gitu. Jadi dia dianggap batu loncatan. Dia batu Gatekeeper ya. Iya. Gatekeeper masih mending lah. Ini benar-benar batu loncatan. Jadi kayak UFC itu tahu star powernya Nate Diaz tuh bagaimana. Jadi orang yang menang lawan Nate Diaz tuh nggak ada rankingnya bang. Jadi masuk 10 besar pun enggak gitu. Tapi karena star powernya besar, menang lawan Nate Diaz, lu bisa dapat hype yang bikin lu langsung perebutan sabuk. Bener kayak Jorge Masvidal setelah lawan Nate Diaz langsung lawan Usman. Leon Edwards lawan Nate Diaz langsung lawan Usman juga gitu. Dan gua rasain di sini ada mulai kalau misalkan kita ikutin hidupnya Nate Diaz ya, di sini baru mulai ada perkembangan dari Nate Diaz. Soalnya Nate Diaz yang awalnya itu kayak Nick, yang awalnya tuh gue cuma peduli latihan, berantem, get a paycheck, and then go home gitu. Nick Diaz kan pernah bilang kan pas di post fight interview gitu dia bilang ya gue tuh udahlah gue nggak peduli, gue cuma melatihan aja dan as soon as we get this done, I wanna go home. Yeah. Kayak gitu dia nggak peduli interview kayak gimana. Nah si Nate on the other hand, Nate tuh lambat laun dia jadi kayak dia tahu kalau dia jadi batu loncatan. Dia tahu dia nggak ngincer itu, makanya kayak pas lawan Leon Edwards gitu kena street ya atau kenapa? Dia harusnya bisa ini finish. Ditunjuk sama dia kan. Terus jadi kayak poster gitu, jadi kayak foto poster gitu kayak dia sambil nunjuk Leon Edwards gitu. Ditambah lagi dia ngambil tinju lawan Jake Paul. Dan sekarang kan dia jadi punya promotor punya ini promosi sendiri. Real Fight Incorporated. Jadi dia kayak udah berkembang gitu, paham ya sini game tuh kayak gimana. Sinik tuh jadi apa sih, di guru ya? Iya, dia pelatih jiu-jitsu untuk anak-anak malah. Disebut anak-anak. Kan itu kan yang jadi lawakannya si Conor McGregor waktu press conference. Katanya si Nick Diaz sama Nate Diaz tuh kalau siang pakai kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu buat ngelatih anak SD. Kalau malam buat bikin balon gitu. Iya. With gun in the right hand and then balloon in the left hand. Oh gitu. Tapi kalau style fightingnya mereka berdua gimana sih? Kalau misalkan digambarin kayak di era sekarang itu mirip-mirip siapa? Nih kaki lebar. Kalau siapa nih? Nick dulu ya. Kalau gua Nick ya. Nick tuh kaki lebar. Terus tangan ke bawah. Sekali ke atas tuh bukan buat defense tapi buat kayak apa lu? Oh kayak itu MVP. Apa lu? Nah, kalau MVP kan kelihatan kan dia kaki lebar tuh karena karate. Kalau ini enggak kayak berantem jalanan aja. Kayak jalanan. Dan gara petarungnya itu tuh kalau misalkan dia tinju itu sekali bilang gini, Nick itu kalau bertinju itu dia tuh volume strikingnya itu tinggi banget dia. Pertarungan terakhir lawan Robbie Lawler. Robbie ya? Iya. Itu yang dia melakukan 19 pukulan. 19 ya itu kombonya. Tapi enggak berhenti gara-gara si Nick itu tuh dia kalau mukul itu dia enggak selalu 100%, dia selalu 60%. Gitu. Dia enggak diterobos ke badan orang. Jadi sekali 100 tuh orang kaget. Oh, tapi jago kan Nick Diaz kan sebenarnya kan? Jago kan. Dibanding Nate Diaz lebih jago Nick Diaz. Jauh ya. Jauh. Jadi apalagi mereka nih startnya bukan dari striking gitu, bukan dari boxing, tapi dari jiu-jitsu dulu. Terus yang menariknya adalah pertandingan tuh selalu kan banyak tuh kayak misalnya Charles Oliveira spesialis ground. Waktu Charles Oliveira versi dulu ya. Jadi dia gimana caranya bawa pertandingan ke bawah biar dikunci. Kalau mereka kan enggak. Kalau ke bawah ya karena kebetulan ke bawah aja baru dikunci gitu. Jadi mereka tuh berantem di atas dulu gitu. Jadi orang yang bawa ke bawah bakal kaget lah. Anjir malah gue yang dikunci gitu. Yang sedih tapi itu ya pas lawan Robbie Lawler itu Robbie Lawler yang kedua. Si Nicknya duduk nggak kuat, capek. Iya, jadi bayangin aja berapa tahun. Iya, setelah 5 tahun di Scores, total tuh 6 tahun atau 7 tahun gitu. Dikontrak lagi sama UFC. Terus orang-orang bertanya-tanya, kok si Nick segitu bencinya sama UFC mau? Soalnya ini bang, jadi dia gak cuma di Scores gak boleh bertanding. Waktu si Nate Diaz lawan Conor McGregor yang bisa dibilang puncak tertinggi hidup adiknya aja, si Nick Diaz gak boleh nge-cornerin, gak boleh nonton. Jangan kan di samping oktagon, di stadion pun gak boleh. Jadi nonton di luar pakai monitor. Gitu. Jadi
kok si Nick Diaz udah sebenci ini sama UFC masih mau dikontrak lagi sama UFC gitu kan. Tanding sama Robbie Lawler. Main event UFC 282 kalau gak salah. Jadi brandingnya udah bagus, rematch setelah 10 tahun gitu kan dibilangnya. Cuman ya Nick Diaz udah gak seperti dulu gitu kan. Jadi di ronde ketiga setelah udah brawling duduk dia, bukan TKO yang kacau bagaimana, tapi duduk terus mau dilanjutin nggak dilanjutin dia gitu kan. Udah capek. Dan di post pack gitu. interview di ini ya UFC apa sih sebutannya? Thrill and Agony. Jadi dulu UFC itu suka ngeluarin series namanya Thrill and Agony. Jadi ngebahas apa sih yang terjadi setelah pertandingan gitu. Nah setelah pertandingan si Robbie Lawler nanyain ke si Nick Diaz, apa yang terjadi dengan lu gitu kan. Terus si Nick Diaz nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang, diganti pertanyaannya, apa yang terjadi pada lo, apa yang terjadi pada hidup lo gitu. Jadi kayak kan what's wrong? Nothing. What's wrong with your life? Baru dia diem gitu kan. Sebanyak yang bilang mungkin karena masalah finansial si Nick Diaz terpaksa harus ngikut berantem lagi dan lain sebagai hal gitu. Si Robbie Lawler juga kan dia salah satu Hall of Famer ya. Iya. Dan waktu pensiunnya tuh sempat viral tuh yang dia nangis kan? Iya, itu menurut gua adalah pensiun terbaik dari seorang veteran. Oke. Dia menang tuh kan? Iya, menang knockout, tidur lagi lawannya. Tidur, jadi kayak bener-bener kan banyak kan orang yang atlet yang dia nggak mau pensiun karena cari perfect ending gitu. Kayak Anderson Silva sampai berapa losing streak, BJP sampai 7 losing streak. Tony sekarang 7 losing streak, katanya mau disamain sama rekor 12 winning streak ya, jadi 12 winning streak, 12 losing streak. Jadi kayak nyari-nyari perfect moment gitu. Nah, si Robbie Lawler dapet tuh perfect momennya. Tidurin atlet muda 13 detik. Terus announcement retirement, wah itu perfect banget. Nangis lagi dia. Iya, keren. Robbie Lawler tuh. Iya makanya kalau Nick Diaz sama Nate Diaz itu termasuk Hall of Fame sebenarnya. Iya, kalau menurut gua suatu hari nanti bakal dinyatakan. Makanya gue kaget gitu. Maksudnya buat orang yang suka sama Nick atau Nate Diaz tuh antara mereka itu pecinta submission atau mereka itu tuh ya pecinta jiwa humanisnya tinggi gitu, pecinta sejarahnya mereka. Makanya gue kaget kan waktu lu pakai Diaz Brothers baju. Diaz Army. Wah anjir nih orang. Oji. Nggak ada sekarang yang mirip-mirip kayak mereka berdua ini di era sekarang. Yang mendekati nggak ada. Brother. Nggak harus brother, kisah hidupnya aja, atau style fighting atau jualan kisah gangsternya hidup. gitu. Iya. Kayak udah nggak ada. Itu nggak ada ya. Iya sekarang kan udah Leon Edwards nggak masuk tuh. Enggak, dia kan justru dia pengen jauh dari dunia gangsternya kan. Tapi bentar, Leon Edwards itu tapi dia gangster juga dulunya. Iya, tapi kan dia pengen menghilangkan gangster itu dari citranya kan. Karena gangster itu yang merenggut nyawa bapaknya. Dan dia ikut MMA lari dari dunia gangster itu gitu. Kalau si Nick Diaz kan sampai ada istilah Nick Diaz Army. Si Nick Diaz disebutnya The General gitu kan. Karena dia kemana-mana bawa geng gitu. Dan lu bener-bener Stockton tuh kayak dibikin hidup positif gitu. Jadi kayak nggak ngelupain hoodnya gitu. Setelah dia jadi bintang, dia bikin sekolah MMA di sana supaya narik-narikin anak-anak muda yang hilang arah gitu kan. Dan si Diaz tuh nggak takut. Si Nate aja pernah ngegampar Habib, itu bener gak sih? Yang digampar Habib? Iya, yang disamperin sama gengnya. Anjir, Nate Diaz. Iya, Nate Diaz. Si Nate Diaz. Nate Diaz tuh bisa gampar orang. Ya dia kan banyak banget tuh yang dia berantem di klub atau di apa. Di klub ditolongin sama orang gitu-gitu terus ngerasa kayak lu bisa ngalahin gue, langsung digiletin tidur. Gitu. Yang pas Nate Diaz kalah sama Jake Paul juga sedih ya jadinya ya. Iya, maksudnya udah dan baru aja diumumin 2 hari yang lalu si Nate Diaz mau tanding sama Jorge Masvidal. Akhirnya. Tapi ditinju. Oke. Gitu. Oh iya, tapi memang atlet UFC sekarang yang pindah tinju siapa lagi selain Ngannou? Selain Ngannou. Selain dia siapa lagi sih yang pindah ke tinju? Ngannou doang kan? Ngannou doang yang paling sukses lah. Yang lainnya karena kehilang arah aja. Kan banyak kan gini bro. Gue kan ini bocoran juga nih. Spesial 200.000 subscriber kan mau bahas Tony. Gila. Nah, dan menariknya dari downfall Tony adalah kan si Jake Paul tuh terkenal ngelawan orang-orang tua. Ini tanding lawan Mike Tyson. Iya, mau tanding ngelawan Mike Tyson. On Ben Askren, makanya dibilang Jake Paul kalau nggak ngelawan sopir atau ngelawan petani, dia ngelawan orang yang atlet yang umurnya 40 tahun ke atas gitu kan. Nah, inilah salah satu contoh betapa ironisnya downfallnya Tony Ferguson. Di podcast si Jake Paul ditanya
gimana di podcastnya si Rampage, si Tony bilang dia membuka kemungkinan dia bakal bertanding tinju dan bertanding lawan lu. Jake Paul aja bilang, gue besar nonton Tony bro, gue nggak kuat ngelakuin ini untuk Tony. Sampai Jake Paul aja nggak mau gitu ngancurin Tony. Aduh, konyol Tony anjir di podcastnya Rampage bilang, I will keep going until the wheels fall off. Anjing, wheelsnya udah fall off dari kapan tahu Ton? Udah hancur mobilnya, udah bukan rodanya doang. Udah hancur ya. Iya, tapi memang rata-rata itu kalau misalkan atlet UFC pindah ke tinju tuh gagal berarti ya? Gagal karena pertama mereka kan keluar tinju bukan ini alasan kenapa Ngannou sukses di tinju walaupun dia 0-2 ya, tapi bisa dibilang sukses karena dia keluar tinju kan di masa prime. Sedangkan atlet-atlet lain keluar tinju kan karena udah dicabut kontraknya sama UFC, dia pikirannya aduh gua nggak tahu cara cari duit lain selain berantem. Ikutlah tinju atau bare knuckle. Gitu makanya pada kalah semua. Kalau keluarnya pas prime sih menjanjikan kayak Conor, walaupun kalah lawan Floyd Mayweather itu bisa dibilang menjanjikan itu duelnya. Karena pas prime tandingnya gitu. Iya berarti itu ya belum ada yang bisa sukses dari UFC ke cabang tinju ini belum ada ya. Kalau teori gua tuh sesimpel kayak gini. Lu tahu Sempoa nggak? Sempoa. Tahu yang ini kan? Kalkulator Kumon. Kalkulator Cina tuh itu. Ya. Kumon. Ibaratnya kumon. Petinju itu adalah orang yang menggunakan Sempoa, sedangkan UFC itu adalah MMA itu adalah orang yang menggunakan kalkulator. Ya. Dimana kalau misalkan lu ketemu sama misalkan lu pakai kalkulator nih, lu ketemu sama soal pertambahan, lu bisa, perkalian bisa, akar, lu juga bisa. Terus konsistangan gitu, lu juga bisa. Konsistangan gitu, lu juga bisa. Tapi ini orang-orang yang menggunakan Sempoa, mereka tuh menggunakan Sempoa untuk ngebales pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu. Nah, ketika orang yang pakai kalkulator dibawa disuruh pakai Sempoa, mereka pasti bingung. Mereka pasti bingung ketika oke, ini gimana ya, dia defense-nya ketat banget. Kalau di UFC sih gua tendang, gua low kick. Iya, betul. Gua enggak boleh nih. Sedangkan kalau misalkan dilakukan hal yang sama, yang pakai Sempoa tahu, oh iya begini, ya udah gua tinggal gua sok-sok jab, terus gua parry supaya defense-nya turun baru gua hook. Kayak tapi misalkan Strickland atau Poirier enggak bisa tinju tuh. Nah, itu menjanjikan. Kalau menurut gue ya, faktor-faktor UFC yang menjanjikan ke tinju. Nomor 1 itu Piotr Yan, itu pemilik boxing terbaik tuh, sampai Dustin Poirier pemilik boxing terbaiknya mengakui waktu ditanya siapa boxer terbaik UFC, Piotr Yan jawabannya. Piotr Yan, Dustin Poirier, Max Holloway, Sean Strickland, sama terakhir Ilia Topuria. Gaethje enggak? Gaethje tuh masih bukan tinju cantik ya dia. Iya, tinju efektif. Tinju brutal aja gitu. Justru Topuria itu ya. Topuria. List lu kelima tuh ya, yang mungkin bisa masuk ke cabang olahraga tinju. Iya. Asalkan masuknya pas di umur prima, bukan sisa-sisaan gitu. Karena bener kata Bang Ge, kayak gue kan basic taekwondo, latihan tinju aja masih apa ya? Ketika kita latihan bela diri baru kan kita harus mengosongkan diri kan. Jadi kayak padding kan kalau di tinju tuh kaki tuh harus ditanam biar ada power kan. Tapi gue karena ke bawah taekwondo masih jingkrak gitu. Itu harus benar-benar ketika kita masuk ke tinju, walaupun di MMA ada tinjunya, banyak aspek-aspek yang harus dihilangin dari seorang atlet gitu. Dan itu kan membutuhkan waktu lama, nggak bisa yang baru ini. Oh, karena gue biasa MMA kok, gue berpuluh-puluh tahun MMA, tinju lah. Ya si tinju itu, atlet itu udah berpuluh-puluh tahun juga latihan tinju. Iya, nggak bisa. Selain itu juga mentalnya kebentuk. Maksudnya gini, kalau kita lihat ya para petarung UFC, ketika dia kena pukul, dia limbung, dia jatuh, dan udah stop. Artinya apa? Lu udah jatuh, wasitnya bakal bilang, oke, lu udah jatuh, lu kena pukulan telak dan lu jatuh. Otak lu lagi concussion nih. Ya udah stop. Nah, ditinju, dipukul, jatuh, dihitung, lu bisa bangkit atau enggak? Iya, dipaksa berdiri. Iya, gue tahu nih otak lu lagi concussion, tapi gue gak mau tahu seberapa gegernya otak lu harus diam itu kan di bawah 10. Iya. Nah, mental itu untuk para UFC yang kayak oke, gue udah kalah nih, kayaknya gue udah kalah nih. Melawan mental petinju yang pas jatuh, enggak, gue belum kalah nih, kalah nih. Kayak Rocky Balboa mental gitu loh. Iya, makanya Muhammad Ali tuh ya kena tuh ya. Iya. Muhammad Ali kenapa? Parkinson. Itu gara-gara tinju kan? Perutnya dipukulin sama George Foreman sampai kencing darah. Iya. Jadi tinju emang serem itu. Kenapa banyak jumlah kematiannya lebih tinggi ya karena itu. Selain karena fokus di kepala, dan itu tadi sebenarnya yang paling mematikan adalah aturan 10 second wake up-nya itu. Karena kalau di MMA jatuh, gue masih ada ground. Gitu kan? Iya. Yaudah lu kalau mau lanjutin ke bawah gitu. Kalau ditinju kan nggak, dipaksa berdiri, otak lagi berenang tuh di cairan tengkorak. Makanya kalau MMA atau UFC
olahraganya lebih sedikit lebih safe daripada ini ya. Kelihatannya memang lebih brutal. Tiap beres tanding ada yang dijahit pasti. Tapi nyebar gitu penyakitnya tuh sampai ke kaki, sampai ke tangan, sampai ke perut gitu. Kalau di tinju kan fokus ya di kepala. Iya, itu makanya olahraga tinju masih olahraga paling serem sih di dunia sekarang ya, karena memang udah kepala aja yang dicecer. Kalau gue bukan tinju, pencak silat. Bukan, slap. Itu loh, apa sih? Oh iya kan sama power slap. Slap. Udah itu mah tinggal nunggu waktu di band aja. Dana White ngapain itu Dana White ngambil? Nggak ada yang terhiburnya nonton power slap gua. Asli selain promotornya. Enggak, tapi lu harus coba gini. Gue pernah nonton sekali ya. Terhibur mahal, jujur ya. Ada pasar berarti Bang. Jadi ini benar-benar, dan ini omongannya si Dana White, Sean Strickland. Sean Strickland pernah bilang, gue tuh awalnya power slap kayak what the fuck is that? Kayak gitu kan. Ya lu kan Sean Strickland Sean Strickland aja kan kayak apaan tuh. Tapi setelah gue nonton terhibur men. Rasanya gue berada dalam satu arena, semua orang banyak nontonin dua orang tolol saling tampar-tamparan. Itu menghibur men. Lu tonton aja kayak kok dia masih berdiri ya, tolol. Lucu-lucuan sih seru, cuma ketika di official kan dibikin ada cutting weight, dibikin ada sabuk, apaan sih. Dia terus lihat mukanya penyok-penyok, Ada yang muka segini, ada yang pas mukul pak, terus dia curang. Iya mukul nggak pakai ini, harus pakai ini. Iya atau karena dia gini kan. Iya. Itu aneh banget sih power slap. Cuma memang nanti mungkin juga olahraga tinju juga memang kita lihat nanti Jake Paul lawan Mike Tyson bakal gimana, karena memang ada beberapa netizen juga yang request Bang bahas atlet UFC siapa yang kira-kira bisa sukses ke olahraga tinju. Tadi kita udah bahas kan, makanya kan. Cuma memang sebelum kita udahan tuh kemarin ada yang komen di 2 episode sebelumnya soal Islam Makhachev. Kok dibilang nggak ada lawan di lightweight? Ini kita lurusin nih, kita lurusin sedikit. Bukan masalah nggak ada lawan. Pertama gini, emang masih bisa dia ketemu Poirier, bisa lawan Oliveira untuk rematch lagi bisa. Ketemu Justin Gaethje belum pernah kan? Belum. Masih bisa memang. Tapi kalau kita tarik ke UFC 300 saja, semua kontendernya dia, semua musuh-musuh dia bertanding kan? Iya, lagi tanding. Oliveira harus lawan Arman dulu, Justin Gaethje lawan Max Holloway dulu. Jadi yang kemungkinan ketemu pun Poirier. Iya makanya. Dan kalau secara kita ngomongin itu dalam waktu dekat, nggak ada nih lawan yang bisa sebanding dalam waktu dekat untuk bisa ngalahin seorang Islam Makhachev. Itu pertama. Yang kedua adalah yang harus dilurusin adalah secara skill set untuk lightweight sekarang, menurut gua pribadi ya, belum ada yang bisa ngalahin Islam Makhachev secara skill set. Menurut gue pribadi juga. Iya, jadi kalau ditanya kok nggak ada lawan, Justin Gaethje belum ketemu, Dustin Poirier bisa lah lawan gitu, atau enggak si Oliveira di rematch lagi kemungkinan menang sama ada lah gitu. Enggak, ini secara skill set di lightweight ini, lu sebutin dari posisi 1 sampai 10 siapa yang bisa ngalahin? Secara skill set ya. Coba sebut 10 lightweight kita siapa? Lightweight coba kita lihat ya. Lightweight. Biar kita lurusin nih. Ini kok pada sotoy banget sih, nggak ada yang bisa ngalahin Islam Makhachev gimana? Coba ya kita tarik ya. Gue kemarin di UFC. Lightweight ya? UFC ya. Oke. Nih. Peringkat 10 aja dari 10 deh. Dari 10. Alright. Jalin Turner udah nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Naik ke ranking 5-nya susah deh. Iya. Oke. Dan Hooker udah dimatiin nama Islam. Udah dimatiin. Kimura hitungan. Rafael Fiziev. Enggak lah. Dia kalah sama Justin Gaethje. Iya, udah nggak mungkin. Fiziev, Beneil Dariush aja lawan Arman, sama Arman aja kalah. Iya, Michael Chandler. Ya, Chandler ini hidupnya lagi nungguin Conor doang, dia nggak mau tanding lagi. Iya, udah lewat masanya ya. Matius Gamrot. Nah, Gamrot nih, kemarin ada soal Gamrot tuh, bahas Gamrot kemungkinan nggak lawan Islam Makhachev. Lucu banget Gamrot itu bener-bener kalau menurut gue dari pertandingan dia lawan Rafael dos Anjos kemarin harusnya dicabut itu kemenangannya dari si Arman. Harusnya Arman tetap undefeated aja. Iya. Bener-bener jelek, dia tuh bener-bener gulat yang lay and pray gitu. Bukan gulat yang ground and pound, cari-cari kuncian. Enggak, gulat tidurin. Gulat tidurin musuh ngelawan, cari posisi dominan. Lawan Rafael dos Anjos yang udah istilah raja tua aja. Begitu. Ini wobble ya. Iya, makanya jadi Gamrot udah skip ya. Udah 4 ke atas ya udah. Arman Sarukian, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira. Dan menariknya setelah kemenangan Dustin kemarin, si Islam itu langsung nge-tweet dia tertarik lawan Dustin dan si Dustin setuju. Nah, ini makanya bakal gimana nih manajemen? Dua atlet udah setuju. Gimana manajemen sama promotor? Soalnya kan janjinya UFC yang tanding sama Islam Justin, terus pemenang Oliveira dan Arman. Masalahnya mereka bertanding di malam yang sama. Makanya si Islam ngomong,
ini Justin ngapain sih? Ini UFC ngapain sih? Ini pertandingan nggak penting untuk sabuk nggak penting. Iya. Gitu. Karena Max Holloway seharusnya sekarang bisa lawan Topuria. Iya. Justin lawan gua gitu. Setelah pertandingan ini mereka berdua cacat, gimana gitu kan? Terus kalau Charles Oliveira sama Arman itu yang paling masuk akal karena ya jadi dibilang 3 singa tua lightweight udah ngelakuin ujiannya. Si Justin udah ngusir ini kan sebagai era lama ya. Iya. Si Justin udah nuntasin tesnya ketika lawan Havel Fiziev. Dustin udah nuntasin tugasnya ketika lawan Saint Benoit kemarin. Nah, tinggal Oliveira nih. Dia bisa nggak kayak singa tua lainnya mengusir singa muda gitu. Iya, Arman Sarukian. Lawan Arman Sarukian. Dan dia yang paling sulit ujiannya gitu dibandingkan Fiziev Benoit. Arman Sarukian paling mengerikan. Dan dia memang sebenarnya kalau pembahasan dari 5 besar, Arman yang paling mungkin bisa lawan Islam Makhachev ya. Betul. Lihat historinya juga kan. Kita kan kalau lihat histori dia pernah ngarahin Islam Makhachev kan? Nggak pernah kalah dari Islam Makhachev, cuma itu pernah kalah. Debut Arman dan umurnya masih 20 tahun. 20 tahun baru debut langsung lawan raja terakhir kalau sekarang. Islam Makhachev. Jadi yang paling mungkin Arman. Cuma itu kita tuntaskan aja supaya nggak yang unik kok pada nggak ada lawan lagi, itu kita udah clearkan di situ. Makanya nanti di episode ini juga kalau kalian mau komen-komen apa yang lagi nyangkut di episode Nate Diaz ini, kalaupun ada yang mau komen aja. Ya, dan Pak RT tolong suruh bikin video lagi. Siap. Kemarin karena radang ya. Ini tayang Jumat kan, Bang? Iya, Jumat. Jumat ini udah tayang fight recap Dustin Poirier sama Sean O'Malley. Ya, cuma ya intinya komen aja kayak biasa. Ini kita udah lunasin apa yang harus dibahas. Cuma ya udah, thank you udah nonton episode kali ini. Silakan komen apalagi yang mau dibahas ya. Thank you. Mantap.